Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di YouTube channel saya. Pada video pertama ini saya akan membahas tentang logika. Logika merupakan studi penalaran yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengamatan. Pertama kali dikembangkan oleh filosof Yunani Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Saat ini logika mempunyai aplikasi yang luas di dalam ilmu komputer, misalnya dalam bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan, rancangan komputer, dan sebagainya. Proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Contoh, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Proposisi tersebut bernilai benar karena 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. B. 12 lebih besar dari sama dengan 19. Proposisi tersebut bernilai salah karena seharusnya 12 lebih kecil dari 19. Yang C. Pemuda itu tinggi. Proposisi tersebut bernilai benar atau salah karena tidak dapat langsung ditetapkan kebenarannya. Mengkombinasikan proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Konjungsi. Konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q adalah proposisi P dan Q. Disjungsi. Disjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P. Disjungsi Q adalah proposisi P atau Q. Ingkaran atau negation dari P dinyatakan dengan notasi ingkaran P adalah proposisi tidak P. Contoh, P hari ini hujan. Q Caca makan bakso. Maka P konjungsi Q hari ini hujan dan Caca makan bakso. P disjungsi Q hari ini hujan atau Caca makan bakso. Ingkaran P tidak benar hari ini hujan, atau bisa juga dengan hari ini tidak hujan. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran konjungsi. P benar benar salah salah, Q benar salah benar salah. Maka P konjungsi Q hasilnya adalah benar salah salah salah. Tabel kebenaran disjungsi. P bernilai benar benar salah salah, Q benar salah benar salah. P disjungsi Q benar 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 salah. Tabel kebenaran ingkaran. Di sini kita ingkaran P. Misalnya P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah. Apabila P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Disjungsi eksklusif. Misalkan P dan Q adalah proposisi eksklusif or P dan Q dinyatakan dengan notasi P eksklusif or Q adalah proposisi yang bernilai benar bila hanya salah satu dari P dan Q benar. Selain itu nilainya salah. Misalkan P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P eksklusif Q hasilnya adalah salah. Apabila P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P eksklusif Q hasilnya adalah benar. Begitu juga dengan seterusnya. Hukum-hukum logika proposisi. Hukum-hukum logika proposisi ada 10. Yang pertama hukum identitas, yang kedua hukum nul atau dominasi, yang ketiga hukum negasi, yang keempat hukum idempoten, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan, yang ketujuh hukum komutatif, yang kedelapan hukum asosiatif, 9 hukum distributif, 10 hukum De Morgan. Proposisi bersyarat atau biasa juga disebut dengan implikasi. Pernyataan berbentuk jika P maka Q, semacam itu disebut dengan proposisi implikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk jika P maka Q disebut proposisi bersyarat dan dilambangkan dengan jika P
Proposisi P disebut dengan hipotesis dan proposisi Q disebut dengan konklusi. Implikasi jika P maka Q dapat diekspresikan dalam berbagai cara, antara lain jika P maka Q, jika P, Q, P mengakibatkan Q, Q jika P, P hanya jika Q, P syarat cukup agar Q, Q syarat perlu bagi P, Q bila mana P. Misalkan, P, Anda berusia 17 tahun. Q, Anda dapat memperoleh SIM. Penyelesaian. Jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. B. Jika Anda berusia 17 tahun, Anda dapat memperoleh SIM. Yang C. Anda dapat memperoleh SIM jika Anda berusia 17 tahun. D. Anda dapat memperoleh SIM bila mana Anda berusia 17 tahun. E. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Varian proposisi bersyarat. Terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan jika P maka Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Misalnya, converse atau kembalikan. Jika Q maka P. Inverse. Ingkaran P maka ingkaran Q. Kontraposisi. Ingkaran Q maka ingkaran P. Tabel kebenaran implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Apabila P bernilai benar, benar, salah, salah, maka ingkaran P bernilai salah, salah, benar, benar. Apabila Q bernilai benar, salah, maka ingkaran Q bernilai salah, benar, benar. Ini adalah hasilnya. Jika P maka Q, maka hasilnya benar, salah, benar, benar. Converse dari Q maka P hasilnya benar, salah, benar. Inverse dari ingkaran P maka ingkaran Q hasilnya benar, salah, benar. Dan kontraposisi dari ingkaran Q maka ingkaran P hasilnya benar, salah, benar, benar. Misalkan, jika Amir mempunyai mobil, ini P, maka ia orang kaya, ini Q. Penyelesaian, converse. Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Inverse. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Kontraposisi. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Bikondisional atau biimplikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut bikondisional atau biimplikasi, dilambangkan dengan P jika dan hanya jika Q. Pernyataan P jika dan hanya jika Q adalah benar bila P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yakni P jika dan hanya jika Q benar jika P dan Q keduanya benar atau P dan Q keduanya salah. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan bikondisional, seperti P jika dan hanya jika Q, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, jika P maka Q, dan sebaliknya P if Q. Di sini ada contohnya. Inferensi. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi yang A ada modus ponens. Contoh, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2. Jadi, 20 adalah bilangan genap. Modus tollens. Contoh, jika n bilangan ganjil, maka n kuadrat bernilai ganjil. N kuadrat tidak bernilai ganjil. Jadi, n bukan bilangan ganjil. Silogisme hipotesis. Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Jadi, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Silogisme disjuntif. Saya belajar dengan giat, atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat, jadi saya menikah tahun depan. Simplifikasi. Hamid adalah mahasiswa Unilab dan mahasiswa UIN. Jadi Hamid adalah mahasiswa Unilab. Penjumlahan.
Hamid mengambil kuliah matematika diskrit. Jadi, Hamid mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Konjungsi. Hamid mengambil kuliah matematika diskrit. Hamid mengulang kuliah algoritma. Jadi, Hamid mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Baiklah, di sini saya akan mengoperasikan operator logika dengan menggunakan keygen. Misalnya A sama dengan 14 dan B sama dengan 17. Ini adalah inputnya dan ini adalah outputnya. A sama dengan 14, B sama dengan 17. Kita konversikan dari desimal ke binar. 14 desimal sama dengan 1110 binar. Maksud 0B di sini bahwa ini bilangan binar. 17 desimal sama dengan 10001 binar. Operasi AND-nya A dan B atau 14 dan 17 sama dengan 0 desimal dan hasilnya adalah 0 binar. Operasi OR A OR B sama dengan 31 desimal dan hasilnya adalah 11111 binar. Operasi SOR A SOR B sama dengan 31 desimal sama dengan 11111 binar. Nah, operasi NOT atau negasinya, negasi A dari negasi 14 sama dengan negasi 15 desimal sama dengan 11111 binar. Dan dari negasi B-nya atau negasi 17-nya sama dengan negasi 18 desimal sama dengan 1000100 binar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.